Soal nomor 1. Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah A. Sifat bentuk negara dan bentuk pemerintahan. B. Identitas negara. C. Jaminan hak-hak asasi manusia. D. Dasar filsafat suatu negara. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 2. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi. A. Pribadi. B. Perlakuan dan perlindungan. C. Politik. D. Sosial budaya. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari A. Supersemar 11 Maret 1966. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 1. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4. D. Dekrit Presiden. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 4. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara. B. Kemauan negara. C. Keputusan bersama seluruh rakyat. D. Pemikiran negara baru. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 5. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian. B. Nilai filosofis. C. Nilai filsafat. D. Nilai abstrak. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 6. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI. B. PPKI. C. Panitia Kecil. D. Panitia 9. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 7. Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana A. Mengembangkan kehidupan politik. B. Sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik. C. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. D. Menentukan sistem pemerintahan. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 8. Salah satu hal yang menyebabkan seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya adalah A. Dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri. B. Bertempat tinggal di negara asing karena tugas negara. C. Laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing. D. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 9. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota A. MPR, DPR, dan Presiden. B. MPR, DPR, dan DPRD tingkat 1. C. MPR, DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. D. DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 10.
Pendidikan keluarga memberikan hal-hal sebagai berikut kecuali A. Nilai moral. B. Perluasan pengetahuan. C. Nilai budaya. D. Keterampilan. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 11. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya. B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. C. Membeli produk buatan dalam negeri. D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 12. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. D. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 13. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan di A. Rumah Laksamana Maeda. B. Rumah Bung Karno. C. Lapangan Merdeka. D. Bundaran Hotel Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 14. Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950 hingga 1959 dimaksud untuk menegakkan A. Kewibawaan pemerintah. B. Pemerintahan yang efektif. C. Pemerintahan yang efisien. D. Hak asasi manusia. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 15. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang A. Oligarkis. B. Demokratis. C. Militeristis. D. Otokratis. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 16. Tahun berapa pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia? A. Tahun 1965. B. Tahun 1998. C. Tahun 1955. C. Tahun 1945. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 17. Dalam pemilu legislatif, sistem yang digunakan adalah A. Proporsional tertutup. B. Proporsional terbuka. C. Distrik berwakil banyak. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 18. Sebutkan asas penyelenggaraan pemilu. A. Jujur dan adil. B. Langsung, umum, bebas, rahasia. C. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 19. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu yang mengakomodir semua kelompok masyarakat bisa terlibat dalam pemilu adalah A. Transparan. B. Efektif. C. Aksesibilitas. D. Akuntabilitas. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 20. Kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam A. KUHP. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. D. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 21.
Salah satu kode etik penyelenggara pemilu adalah imparsialitas yang artinya A. Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. B. Tidak berpihak terhadap peserta pemilu. C. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. D. Tidak peduli terhadap pemilu. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 22. Ada berapakah partai politik peserta pemilu 2019 lalu? A. 20 partai politik. B. 9 partai politik. C. 16 partai politik. D. 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 23. Untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah A. Berusia 17 tahun. B. Berusia 15 tahun. C. Setiap warga negara tanpa memandang usia. D. Berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 24. Tugas panitia pemungutan suara pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah A. Menjaga keamanan lokasi rapat pleno. B. Turut menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. C. Membantu panitia pemilihan kecamatan. D. Menjaga gudang logistik. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 25. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah A. Membantu KPU Kabupaten melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT. B. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten. D, A, B, dan C benar semua. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 26. KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten kota jumlah anggotanya sebanyak A. 3 orang. B. 5 orang. C. 3 atau 5 orang. D. 5 orang atau 7 orang. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 27. Anggota PPK maupun PPS dapat diberhentikan oleh KPU Kabupaten apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut, kecuali A. Menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan. B. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu. C. Melakukan rapat pleno terbuka tanpa mengundang camat. D. Melakukan pelanggaran kode etik berat. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 28. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terjadi hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa kampanye. B. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. C. Terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. D. Terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 29. Apabila penghitungan suara ulang di TPS atau PPS tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka A. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh KPU Kabupaten. B. KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara ulang. C. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya. D. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 30. Penyusunan daftar pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan A. Menggabungkan pemilih dari kelurahan desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama.
B. Memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain pada TPS yang berbeda. C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. D. Memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 31. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan. A. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh. B. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga pemilih secara utuh. C. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh. D. Jawaban A dan B benar. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 32. Berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara, yaitu A. Plano, B. Kotak suara, surat suara, tinta, dan segel. C. Bilik pemungutan suara dan alat untuk memberi tanda pilihan. D. TPS. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 33. Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan. Maksud dari bersifat transparan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 adalah A. Isi kotak suara harus terlihat seluruhnya. B. Isi kotak suara harus terlihat sebagian. C. Isi kotak suara harus terlihat dari luar. D. Sebagian kotak suara terbuat dari plastik. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 34. Jika terdapat surat suara sisa yang tidak digunakan dalam pemungutan suara, maka yang harus dilakukan KPPS adalah sebagai berikut. A. Merusak surat suara dengan cara disobek agar tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. B. Menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan. C. Dikembalikan kepada PPS. D. Dihitung sebagai surat suara rusak dan tidak digunakan. Jawaban yang benar adalah B.